Tetapi Yesus Kristus diutus untuk melaksanakan rencana kekekalan Allah yang akan bermanfaat dan akan berkhasiat untuk setiap zaman di dalam keselamatan yang kekal bagi semua kaum pilihan. Saudara-saudara, itulah sebab mari kita membandingkan, jikalau malaikat begitu dahsyat, begitu berkuasa untuk melayani Tuhan, mereka hanya seperti angin dan api yang tidak menetap. Tetapi mengenai anak Allah yang tunggal itu, di sini dikatakan bahwa ya anak, engkau mempunyai takhta yang kekal dan engkau mempunyai tongkat kerajaan yang lurus dan tidak berubah sampai selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus, dia boleh menjadi yang bertakhta. Jikalau kita membaca di dalam Wahyu pasal 5, maka kita menemukan pada waktu Yohanes melihat ke atas angkasa, dia melihat ada takhta Tuhan Allah dan juga ada yang pernah disembelih, yaitu domba yang duduk di atas takhta itu. Nah, di sini menjadi satu kontras luar biasa. Sebelumnya dikatakan, lihatlah singa daripada suku Yehuda. Singa itu merupakan binatang yang paling perkasa, raja di antara seluruh dunia binatang, yang paling perkasa, paling berani, paling kuat. Maka pada waktu dia melihat, yang dia lihat justru bukan singa, yang dia lihat adalah domba. Saudara-saudara, di sini kita melihat sifat paradoks dari berkristologi. Kristus yang kita sembah sujud adalah Kristus yang paling mulia, paling perkasa, paling berbijaksana. Tapi Kristus yang pernah hidup di dalam sejarah, justru dia tidak rela menyatakan perkasanya, tidak rela menyatakan suatu kuasa daripada politiknya, tidak pernah menyatakan bijaksana yang melampaui semua filosof-filosof yang lain. Justru dia datang hidup dengan menyembunyikan diri, merendahkan diri, dan menyamarkan diri sebagai manusia yang bercorak dan berpeta teladan orang yang berdosa. Saudara-saudara, ini adalah paradoks daripada kristologi. Ini adalah sesuatu yang sulit kita mengerti dengan otak manusia yang sudah dicipta terbatas dan sudah dicemarkan oleh dosa. Saudara-saudara, inilah cara Tuhan membangkitkan iman yang sejati. Karena iman bukan dibangkitkan didasarkan sesuatu gejala, fenomena yang kelihatan indah, mewah, bijak, berkuasa, perkasa, sehingga mengatakan begitu meriah, begitu mulia, begitu hormat. Maka aku percaya justru terbalik. Tuhan memakai cara yang disebut bodoh oleh manusia, dan kebodohan Tuhan jauh lebih berbijak daripada segala bijaksana manusia. Tuhan memakai cara inkarnasi. Tuhan memakai cara turun ke dalam dunia dengan merendahkan diri, dengan menyembunyikan diri. Segala kemuliaan tidak kelihatan, segala bijaksana tidak tampak, dan orang tidak melihat sesuatu keelokan atau keindahan dari parasnya untuk dirindukan oleh orang lain. Alkitab mengatakan dia seperti sesuatu tunas yang keluar dari tanah kering, sehingga kita semua menghina dia. Yesus Kristus berada di dunia demikian juga. Saudara-saudara sekalian, itulah sebab kita melihat pada waktu Yohanes melihat ke atas, dia bukan melihat Yuda, singa daripada suku Yuda itu. Yang dia lihat justru adalah domba yang seperti sudah pernah disembelih. Kalau sudah disembelih, sekarang masih berada, berarti dia sudah bangkit. Jikalau sudah disembelih, dia masih berada, berarti eksistensi dia tidak diganggu oleh kematian. Nah, saudara-saudara, tersimpan rahasia paradoks kristologi yang demikian, di mana kita melihat pada waktu saat Kristus menyatakan kelemahan, kebodohannya, justru di situ tersimpan kuasa dan bijaksana surga dan Tuhan Allah yang tertinggi. Bukan saja demikian, dia pernah melewati sesuatu ketaatan sampai mati, sehingga Allah yang merendahkan diri seperti ini mendapatkan Allahnya
di surga untuk meninggikan dia lebih tinggi dan lebih mulia dari semua nama di dalam dunia. Saudara-saudara sekalian, ini saya kira di dalam khotbah-khotbah yang lain sudah kita pernah dengar sedikit demi sedikit. Dan ini semua membentuk kita untuk berstruktur, untuk mempunyai sesuatu pengertian teologi, pengertian kristologi sesuai dengan kitab suci. Saudara-saudara sekalian, engkau pernah tersembelih karena engkau pernah tersembelih dan mengalirkan darahnya, dan dengan darah yang dialirkan engkau sudah membeli dari segala bangsa, segala bahasa, segala negara, segala tempat, dan segala manusia kembali menjadi milik Tuhan Allah. Saudara-saudara, berapa besar globalisasinya, berapa besar mental internasionalnya, berapa besar skup daripada sesuatu pengertian universalitas, bukan teologi universal, tetapi pandangan kerajaan Allah yang universal. Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah yang pertama yang memberikan mandat kepada gereja untuk pergi ke seluruh dunia, kepada segala bangsa, kabarkan Injil. Karena memang darah dia dialirkan bukan hanya untuk menebus orang Israel. Darah dia dialirkan bukan hanya untuk menebus bangsa suku sendiri. Darah dia dialirkan untuk membeli dari segala negara, segala bangsa, segala sudut, segala bangsa, segala manusia, untuk kembali menjadi milik Tuhan Allah. Itulah sebabnya pada waktu Yohanes melihat bukan singa dari suku Yehuda, tetapi domba yang tersembelih, hati dia terharu luar biasa. Dan dia mengetahui dia tidak perlu menangis lagi. Tadinya dia ratap tangis karena dia mengetahui gulungan yang menyimpan rahasia firman Tuhan itu tidak ada orang boleh membuka. Meterainya tidak bisa dibuka oleh siapa. Tetapi saudara-saudara, ada suara berkata, engkau boleh buka. Engkau domba yang tersembelih, yang telah mengalirkan darah untuk menebus orang-orang dari segala bangsa, segala bahasa, kembali menjadi milik Tuhan Allah. Engkau boleh buka. Engkau duduk di atas takhta. Itu sebab mari kita memikirkan apa yang dikatakan di Ibrani di sini. Ya anak, takhtamu itu kekal adanya. Ya anak, tongkat kerajaanmu itu tidak berubah sampai selama-lamanya. Apakah arti kedua ayat ini? Di sini saudara-saudara, Kristus menjadi raja adalah melalui satu proses paradoks yang menjadi satu pangkalan, menjadi sesuatu dasar, menjadi fondasi, dan menjadi teladan kerohanian setiap orang yang melayani. Saudara-saudara, semua orang ingin dipuji, semua orang ingin bertakhta. Saya kira banyak orang sudah iri Gus Dur, banyak orang ingin dia turun lalu orang lain coba jadi presiden. Saya melihat di hati sedalam-dalam beberapa orang sudah mulai mempunyai niat ambisi cepat-cepat kalau bisa menjadi presiden mengganti dia. Lalu berusaha mencari segala kelemahan, sudah 100 hari belum apa-apa. Saudara-saudara, kalau ini negara sudah dirusak daripada puluhan ribu hari, di dalam 100 hari mau bikin beres itu tidak mungkin. Saudara-saudara, siapapun yang menjadi presiden hari ini, itu nasibnya malang. Siapapun yang menjadi presiden pada saat ini, itu bebannya terlalu berat. Kita mesti mendoakan supaya Tuhan memberikan bijaksana kepada dia. Terlalu banyak hal yang bobrok. Dan Yesus Kristus menjadi contoh, Yesus Kristus menjadi teladan, Yesus menjadi fondasi, menjadi sesuatu example untuk kita bagaimana melayani. Kita bagaimana mau mendapatkan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, tanpa salib tidak ada mahkota. Tanpa kematian dalam kehendak Allah, tidak ada kebangkitan. Tanpa pengaliran darah, tidak ada penebusan. Tanpa rela merendahkan diri, tidak mungkin ditinggikan oleh Tuhan Allah. Nah, ini menjadi fondasi, ini menjadi standar, ini menjadi contoh pelayanan setiap orang. Saudara-saudara, kalau engkau tanya kepada Kristus dengan apakah engkau mendapatkan kemuliaan dan kehormatan, dia akan menjawab, melalui perjalanan salib, dan akhirnya saya diberikan kemuliaan oleh Bapakku. Bukan karena ambisi sendiri,
Bukan karena saya mau, saya ingin, saya mau bertakwa. Saudara-saudara, perbedaan setan dengan Yesus Kristus adalah setan